Shalom Bapak Ibu yang kekasih, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Sabda Sadik Gereja GSJA CWS Sentul. Sebelum kita mulai Sabda Sadik di pagi hari ini, mari sama-sama kita menyatukan hati untuk kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau tetap Tuhan menjagai kami, melindungi kami, dan menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba-Mu akan membagikan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi semua orang dan terang bagi jalan-jalan orang-orang benar. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau saja yang bersabda Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sabda Sadik di pagi hari ini terambil di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Mari sama-sama kita membacanya. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini bertemakan kesengsaraan batu loncatan menuju kepada pengharapan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan saya akan sebuah film yang saya tonton. Nah, film tersebut mengisahkan mengenai seorang putri raja dan putra mahkota. Mereka dari hidup mereka dari kecil, mereka mengalami suatu siksaan batin. Bukan saja siksaan batin, tapi mereka juga mengalami siksaan secara fisik. Dalam keseluruhannya itulah kesengsaraan yang harus mereka pikul di masa mereka kecil, sampai dengan mereka besar. Kemudian mereka terpisah satu dengan yang lainnya, antara tuan putri dan putra mahkota ini. Makanan yang mereka makan adalah makanan yang sisa-sisa. Bahkan mereka sendiri juga hidupnya itu diracuni oleh musuh-musuh sekitar mereka. Tapi oleh karena ketekunan mereka, dan di tengah-tengah kesengsaraan yang mereka jalani, ya mereka tidak putus asa. Mereka tetap menjalani setiap hari demi hari. Singkat cerita, akhirnya mereka pun ditemukan gitu oleh satu orang, dan mereka diteguhkan kembali menjadi seorang putri raja dan putra mahkota. Satu kalimat yang keluar dari seorang putri raja. Dia berkata bahwa siksaan yang kami alami membuat kami menjadi lebih kuat, bahkan semakin kuat. Bapak dan Ibu, waktu saya melihat film ini dan saya mendapatkan ayat firman Tuhan mengenai kesengsaraan adalah batu loncatan. Saya percaya batu loncatan itu bukan saja menimbulkan pengharapan yang baru ya. Tapi kalau kesengsaraan itu kita mau bertekun di dalam kesengsaraan, percaya kuasa Roh Kudus juga pasti akan bekerja. Ya, film tersebut adalah ilustrasi ya Bapak dan Ibu. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa apa yang kita alami di dalam kesengsaraan kita itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itulah pengharapan kita kepada Allah, Bapa kita yang kekal. Bapak dan Ibu yang kekasih, bagaimana kita dapat menjaga pertahanan kita agar kita menjadi kuat? Saya menemukan di dalam firman Tuhan ini adalah ada 3 bagian. Pertama adalah bersukacitalah. Tapi mengapa? Mengapa kita harus bersukacita di tengah kesengsaraan kita? Sekali lagi saya katakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan yang menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kesengsaraan atau penderitaan dalam pandangan iman bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi harus dihadapi. Percaya Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar.
Seperti saya teringat dengan kisah Daud dan Goliat ya. Goliat dengan begitu sombongnya, dia mengatakan bahwa siapa Daud ya, kecil orangnya. Dan Daud juga adalah seorang yang tubuhnya kecil, imut-imut lagi ya. Tapi satu hal, Daud hanya berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam. Bapak dan Ibu, itulah ketekunan yang merupakan tahan uji. Ya, kita menjadi kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhanlah adalah kekuatan bagi kita. Dan kita tahulah ceritanya itu ya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin Bapak dan Ibu. Hal kedua adalah bertekunlah di dalam doa. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan dalam menghadapi penderitaan menghasilkan ketahanan dan kedewasaan rohani. Makanan kita bukanlah makanan sebagaimana waktu kita masih bayi rohani, yang lembut-lembut saja. Tapi kita, umat Tuhan yang sudah tahan uji, tentu makanan kita akan semakin keras. Jadi penderitaan, kesengsaraan yang kita hadapi juga akan semakin keras. Tentu saja saat badai datang, kita akan menjadi kuat Bapak Ibu. Kita perlu terus bertekun dalam iman, berdoa, dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dengan demikian, kita akan mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hal ketiga, Bapak dan Ibu, harapan tidak membuat kita malu. Kalau kita menaruh pengharapan kepada orang itu akan mengecewakan kita. Kalau kita mengharapkan pengharapan kita, harapan kita kepada suatu tim atlet olahraga kita barangkali, dan pada akhirnya mereka juga kalah di dalam pertandingan itu, tentu mengecewakan, bukan? Namun kita perlulah menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang menolong kita dan menguatkan kita. Di tengah kesengsaraan, penderitaan kita justru semakin kuat. Tuhan menyediakan bagi kita hidangan di tengah para lawan kita. Amin Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu yang kekasih, penderitaan dapat menjadi alat yang digunakan Allah untuk membentuk karakter kita, memperdalam iman percaya kita, dan memperkuat pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah Sabda Sadik di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.